Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memaksimalkan ketaatan dan amal soleh kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga selesai daripada bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun dikategorikan sebagai orang yang merugi. Rasulullah SAW mengatakan, wa ragima'an rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yugfaralah. Merugi, kata Nabi SAW, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun selesai daripada bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan di antara sebab tidak diampuni dosanya dikarenakan hamba tersebut tidak memaksimalkan ibadah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Terlebih kita dalam waktu dekat sudah akan masuk kepada penghujung daripada bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, ya, apabila masuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi juga membangunkan keluarganya. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sisa-sisa waktu di bulan Ramadan dengan mengisi dengan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-32, hadis yang sangat pendek, namun ini merupakan sebuah kaidah di dalam agama kita. Terlebih kaidah ini sangatlah penting dan masuk kepada qawaid fiqhiyah al-kubra, ya, masuk kepada kaidah fiqhiyah yang besar yang hendaklah menjadi perhatian setiap muslim. Hadis yang ke-32 ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga Daruqutni, dan juga selain mereka, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, secara mursal dari Amr ibn Yahya an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Hadis yang ke-32 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, an Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wala dhirar, la dharara wala dhirar. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan mudarat, perbuatan yang dapat mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Hadis ini termasuk hadis yang pendek dan termasuk di antara hadis jawami'ul kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang pendek namun memiliki makna yang luas, ya. Dan ini bagian daripada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi itu diberikan berupa jawami' al-kalim, qasirul lafzi wasi'ul ma'na. Katanya, lafadznya itu pendek namun maknanya luas. Terlebih hadis yang kita sebutkan ini berbicara pada perkara yang sangat penting dalam masalah kaidah agama kita, bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang memudaratkan diri kita dan juga memudaratkan orang lain. Artinya hadis ini hadis yang sangat agung, yang membantah kepada siapapun yang menuduh bahwa Islam itu agama yang keras, agama yang tidak mengajarkan perdamaian, agama yang tidak mengajarkan kelemah lembutan. Padahal hadis ini sangat jelas membantah segala pemikiran yang menyudutkan Islam, bahwa Islam adalah agama yang keras. Kenapa? Karena di dalam hadis ini mengandung bahwa kita dilarang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Prinsipnya kita tidak boleh membahayakan diri kita. Kenapa? Karena sejatinya seluruh anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Oleh karenanya, di dalam Islam ada namanya daruriyat al-khams. 5 hal yang sangat penting yang harus dijaga. Salah satu yang harus dijaga adalah tubuh kita dan akal kita. Maka segala sesuatu yang dapat merusak akal tubuh kita, jasad kita, pasti dilarang di dalam syariat kita. Ya, kita ambil contoh misalkan, di antara illah atau sebab kenapa khamr itu dilarang, dikarenakan dapat merusak apa? Akal. Kenapa al-mukhaddirat, ya, ekstasi, kemudian barang-barang terlarang, itu kenapa dilarang? Karena dapat membahayakan tubuh. Segala sesuatu yang dapat membahayakan badan kita, jasad kita, akal kita, itu pasti dilarang di dalam syariat. Kita lihat berbagai macam makanan ataupun hewan yang diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi, karena di antara hikmahnya bahwa ketika kita mengkonsumsi hewan tersebut atau barang tersebut atau makanan tersebut pasti dapat membahayakan fisik kita. Dan ini luar biasanya agama kita. Sangat sempurna. Silahkan kita cari hewan-hewan yang Allah larang untuk kita konsumsi. Pasti di antara hikmahnya kalau kita konsumsi pasti membahayakan. Dan itu ternyata terbukti secara medis. Ya, hewan-hewan yang terlarang, hewan-hewan yang mempunyai taring, kuku yang panjang, ya, hewan-hewan yang buas, yang Allah haramkan, ternyata kalau kita konsumsi dan memang itu membahayakan diri kita. Dan ini nikmatnya Islam. Bahwa Islam betul-betul memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk jasad dan diri kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian sendiri. Dan kita dilarang untuk membinasakan diri kita tanpa, ya, hal yang dibolehkan oleh syariat. Oleh karenanya di buku yang ada di hadapan antum, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ya, beliau menjelaskan
apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau memulai dengan mengatakan bahwa hadis ini mengandung salah satu kaidah agama. Ini masuk pada kaidah al-fiqhiyah, yaitu menghilangkan mudarat terhadap diri sendiri dan orang lain. Hadis ini merupakan berita yang berarti larangan dari perbuatan yang bisa mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena darar adalah gangguan yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tanpa kesengajaan. Adapun dirar adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak harus banyak menyampaikan dalil, argumen kepada orang-orang yang menyudutkan Islam bahwa Islam itu agama yang keras. Kenapa? Karena sejatinya kita sudah diajarkan secara fundamental, secara asas, bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain. Maka saya sampai detik ini tidak masuk akal ketika ada orang mengatasnamakan jihad, kemudian dia membahayakan orang lain dari saudara muslimnya. Ya. Maka disinilah pentingnya hidayah, bapak-bapak sekalian. Lihat, secara logika saja, kita nerima atau enggak, Pak? Ketika ada orang mengajak jihad dengan melakukan bom bunuh diri, dengan melakukan aksi teror, masuk akal enggak sebetulnya? Enggak. Tapi kenapa ada orang yang ikut? Karena apa? Hidayah. Orang akan tertutup hidayahnya. Orang akan tertutup pemikirannya ketika Allah tidak berikan hidayah. Padahal lihat, Pak, ya, kita sekecil apapun tidak boleh membahayakan orang lain. Lalu justru sekarang ada orang yang mengajak atas nama jihad, kemudian membunuh orang lain tanpa hak. Bahkan yang dibunuhnya adalah saudara muslimnya, yang Nabi SAW sampaikan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin bighairi haq. Hilangnya dunia beserta isinya, ya, itu lebih ringan dibandingkan tumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Ya, tapi kenyataannya banyak orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, betul atau tidak? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, akan mahalnya apa? Hidayah. Maka bapak-bapak sekalian bersyukur dan bersyukur ketika Allah berikan kita pemahaman yang benar terhadap agama ini. Karena sejatinya agama ini indah, Pak. Hanya orang-orang yang ingin merusak, ya, agama ini dengan pemikiran yang salah. Kan kita sudah diajarkan oleh Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain. Tapi orang melakukan aksi yang pada akhirnya memudaratkan saudara muslimnya yang lain. Ya, ini kan tidak masuk akal secara logika. Tetapi akal tidak akan lagi mereka gunakan ketika mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka ini hal yang selalu saya ingatkan, akan pentingnya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah selamatkan kita dari pemahaman yang salah. Demi Allah, ini nikmat yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Karena berapa banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang rusak pemahamannya, Pak. Ya. Padahal ini dalil yang sangat jelas. Jangankan kita membahayakan orang lain dengan sampai menumpahkan darah, sampai ketika ada duri yang membahayakan saudara muslim kita, bukankah kita diperintahkan untuk menghilangkan bahaya tersebut? Ya. Jadi ini kaidah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Artinya apa, Pak? Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diajarkan untuk berdamai. Diajarkan untuk apa? Saling mencintai, saling mengasihi, dan tidak membahayakan saudara muslim kita. Dan juga tidak boleh kita membahayakan diri kita. Karena sejatinya anggota badan kita adalah apa? Amanah yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dijelaskan di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la darara. Janganlah membuat mudarat. Wad darar yakunu fil badan. Jadi tidak boleh kita membahayakan, memudaratkan apa? Fisik kita, termasuk wa yakunu fil mal. Ini luar biasanya Islam, Pak. Dan kita tidak boleh juga memudaratkan harta kita. Coba bapak-bapak lihat, Pak. Hampir seluruh jual beli atau transaksi maliyah, transaksi harta yang dilarang, itu pasti
kalau kita lakukan itu dapat memudaratkan apa? Harta kita. Makanya para ulama di antara yang dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Muyassar, penyebab kenapa jual beli yang terlarang itu dilarang di dalam syariat pasti karena ada dua hal. Satu, dilarang karena biasanya apa? Menyibukkan dari sesuatu yang lebih penting. Kita ambil contoh misalkan, makanya dilarang seseorang melakukan transaksi jual beli setelah adzan kedua hari Jumat. Kenapa? Karena ada yang lebih penting, yaitu apa? Salat Jumat. Makanya dilarang. Ada namanya nahyul bai' ba'da adzan ats-tsani. Larangan melakukan transaksi jual beli setelah adzan kedua. Kemudian sebab yang kedua, biasanya transaksi jual beli ataupun yang berkaitan dengan harta itu dilarang karena memang apa? Kalau kita lakukan dapat memudaratkan harta kita. Sekarang kita ambil contoh, misalkan bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Islam melarang seseorang jual beli di atas penjualan saudaranya. Misalkan ada si A pengen beli baju kepada si B. Harganya 100.000, lagi tawar-menawar. Kemudian datang penjual si C bilang ke si A, "Pak, saya punya baju yang sama, kualitasnya sama, mereknya sama. Di sebelah berapa, Pak?" 100.000. Udah, di saya aja 90.000. Ini memudaratkan enggak? Mudarat. Mudarat bagi siapa? Penjual, dan juga mudarat bagi apa? Di antara keduanya dapat memunculkan apa? Al-adawah, permusuhan. Coba antum lihat, semua jual beli yang terlarang, bai'un najash misalkan, ya. Kemudian misalkan apa? Riba, goror, semuanya pasti apa? Dapat memudaratkan harta kita. Artinya apa? Subhanallah, Allah itu sudah ngatur sedemikian rupa bahwa hal-hal yang dilarang pasti kemaslahatannya kembali kepada kita. Tapi kan zaman sekarang beda. Banyak orang sudah tahu itu terlarang, tapi bagaimana menjadikan yang terlarang itu seakan-akan boleh. Gitu kan? Apakah namanya diubah jadi agak syar'i sedikit. Padahal riba sama. Ya. Dibuatlah hilah riba. Ya. Dibuatlah transaksi-transaksi yang seakan-akan itu sesuai syariat, padahal jauh daripada syariat. Dan Islam ini sudah sangat jelas. Ya. Dan ini luar biasanya Islam. Jadi segala sesuatu yang dapat mencederai, membahayakan badan kita, fisik kita, termasuk harta kita, pasti itu dilarang. Kan harusnya kita tinggal menjalankan. Ya, karena sejatinya ketika kita tinggalkan, maslahatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Wa yakunu fil aulad. Begitu juga kita tidak boleh membahayakan sesuatu untuk anak-anak kita. Makanya di dalam Islam dilarang yang namanya perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan di antara sekian banyak mudaratnya, mudarat yang paling terasa adalah mudarat kepada siapa? Anak kita. Bayangkan, ya, sebuah perzinahan, bukankah anak hasil zina harus dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapak zinahnya? Bapak kebayang nggak, Pak? Ketika anak, apalagi anaknya perempuan, ketika sudah dewasa, ya, dia harus menikah. Sedangkan dia harus butuh siapa? Walinya tidak ada. Ditutup-tutupi bagaimanapun, pada akhirnya dia tahu karena dia butuh seorang wali. Dan pada akhirnya ketika harus menikah, maka walinya diserahkan kepada wali hakim. Betapa sakitnya hati anak kita, Pak. Ketika dia tahu bahwasannya dia anak hasil daripada perzinahan. Siapa yang dimudaratkan, Pak? Anak. Belum lagi dia tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Ya. Dan mudarat-mudarat yang lain. Makanya Islam melarang yang namanya apa? Perzinahan. Karena dampaknya akan berdampak kepada anak, Pak. Belum lagi dia tidak dapat kasih sayang bapaknya misalkan. Ya, padahal kita tahu bahwa sentuhan orang tua, terutama bapak bagi anak wanita itu sangat berarti nanti ketika mereka akan dewasa. Ya. Akan beda orang yang dididik dengan dua orang tua yang lengkap dengan tidak lengkap. Maka begitu banyak mudarat yang dapat membahayakan ketika anak itu dihasilkan dari apa? Perzinahan. Maka Islam melarang. Jangankan berzina, mendekati hal yang mendekati zina saja sudah dilarang. Kenapa? Karena mudaratnya akan besar terlebih kepada anak kita. Ya. Wa yakunu fil mawashi wa ghairiha. Termasuk dari segala hal kehidupan kita.
pasti segala sesuatu yang dapat membahayakan seluruh aspek kehidupan kita, Islam datang untuk melarangnya. Silahkan cari hal-hal yang dilarang, pasti di sana ada masalahnya. Maka kalau ada orang membuat sebuah syubhat, Islam ini banyak aturan, Islam ini memberatkan, sebetulnya bukan memberatkan tapi justru menolong kita. Ya, betul syariat itu banyak, tapi yakinlah bahwa setiap syariat yang Allah syariatkan, kemanfaatnya apa? Kembali kepada kita. Dan ini harus selalu kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita merasa bangga dengan apa? Islam. Dan kita harus bangga. Ya, semua aturan syariat ini datang Allah berikan untuk kemaslahan kita. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi sampaikan, dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah dilarang. Maka sempurnalah agama ini. Ya. Oleh karenanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan kalimat yang hiperbola, kalimat yang mubalaghah. Dia mengatakan, ya, ma ra'aitu ta'iran yuqallibu janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilman. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, tidaklah aku melihat seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di atas langit, melainkan Nabi sudah terangkan kenapa burung itu bisa terbang. Artinya saking sempurnanya agama ini, tidak ada satupun yang luput daripada syariat Islam, dan kita harus bangga dengan itu. Terlebih masalah membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ya, sebagian orang ketika ada satu perkara yang dilarang, ya, misalkan masalah tadi ekstasi dan sebagainya. Ustadz, bukankah tidak ada dalilnya dari Nabi tentang larangan mengkonsumsi sabu, narkotika dan sebagainya? Betul. Ya. Tetapi Nabi sudah membuat satu kaidah, sudah membuat suatu guidance bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan itu dilarang dan menjadi haram hukumnya. Bukankah ekstasi ketika kita konsumsi, ya, ganja ketika kita konsumsi dapat membahayakan diri kita, maka dilarang. Dan jelas dalilnya la dharara wala dirar. Termasuk perkara-perkara yang sebagian orang menganggap itu makruh. Padahal jelas secara kesehatan itu dapat membahayakan tubuh kita, tapi banyak orang yang mengkonsumsi. Ya, nah ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita memahami akan keselamatan tubuh kita. Islam melarang bukan untuk menyudutkan kita, tetapi justru untuk menyelamatkan kita. Kemudian Nabi mengatakan wala dirar, dan janganlah membahayakan orang lain. Ya. Wal farqu baina darar wal dirar. Nah, apa bedanya darar dan dirar? Para ulama menjelaskan anna darar yahsulu biduni qasd. Darar itu membahayakan diri bisa saja terjadi tanpa ada tujuan awalnya. Ya. Adapun wadirar itu dengan tujuan. Nah, ini luar biasa, Pak. Jadi kadang kalau orang membahayakan dirinya, kadang memang ada faktor sengaja, ada juga tidak sengaja. Kan begini, kadang orang mungkin belum tahu satu makanan, kemudian dia konsumsi. Dia nggak sengaja, karena dia nggak tahu bahwa ternyata apa yang dia konsumsi dapat membahayakan. Tetapi kalau membahayakan orang lain, pasti apa? Tujuannya sengaja. Ya. Kalau orang ada niatan membahayakan orang lain, pasti jelas ada apa? Tujuan. Ya kan? Ada orang ya tadi ngebahayain orang lain. Pasti kan nggak mungkin tiba-tiba atau tanpa sengaja. Karena beda lagi dalam hukum syariat, ketika ada orang termudorotkan karena ketidaksengajaan, kita nggak dapat dosa. Makanya di dalam syariat kalau kita belajar fikih tentang jinayat, tentang kriminalisme, itu namanya ada qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Kemudian ada namanya qat'u syibhul amad, membunuh tanpa sengaja. Kayak misalkan nih, ada orang sebetulnya dia lagi main panahan. Ya. Dia mau bidik apa? Papan bidikannya. Ternyata meleset kena orang. Sampai meninggal. Dalam hal ini tidak dikisos. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Lihat bagaimana Islam mengatur sudah sangat sempurna, Pak. Ya, jadi bedanya kalau doror itu biasanya mungkin saja dilakukan tidak sengaja karena ketidaktahuan. Tapi kalau membahayakan orang lain, pasti apa? Ada tujuannya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahul muslim. Dilarang seorang untuk menakut-nakuti saudara muslim yang lain. Tidak boleh seseorang mengambil senjata kemudian menodongkan senjata walaupun itu main.
Lihat, Islam sangat menjaga segala hal yang pada akhirnya kalau kita lakukan dapat memudaratkan orang lain. Nakut-nakut saja tidak boleh. Apalagi sampai kita menumpahkan darah saudara muslim. Ya kan? Kan kita miris Pak sekarang. Di bulan Ramadan saja berapa kasus geng motor, kasus tawuran, ya, anak lewat kemudian dibacok sampai meninggal, subhanallah. Inilah pendidikan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa orang muslim tidak boleh memudaratkan saudara muslim lainnya, apalagi sampai menumpahkan darah. Kan sekarang subhanallah kita nggak tenang Pak. Kita akhir-akhir ini terutama di Bogor kan, atau di beberapa daerah, ya, tidak sedikit tengah malam keluar mereka bawa parang, bawa celurit. Kan kita nggak tenang mau ibadah, kita nggak tenang mau keluar. Kenapa? Karena mereka menganggap darah seorang muslim itu remeh, tidak berharga. Nah, pendidikan inilah yang memang harus ditanamkan ke anak-anak muda kita zaman sekarang. Sehingga subhanallah, kadang kita nggak tenang, Pak. Mereka keluar gerombolan, ya, orang yang di hadapannya disikat dan lain sebagainya, subhanallah. Ya, maka pendidikan ini penting untuk kita sampaikan. Ya, walihada ja'at bisighati al-mufa'alah. Makanya Nabi menggunakan yang la dororo, tapi dirar itu menggunakan mufa'alah, mubalaghah. Ya. Oleh karena itu jelaskan di sini. Di antara contoh perbedaan antara doror dan dirar. Makanya di buku antum juga sama dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lihat, apakah kedua lafaz yakni doror atau dirar dan doror memiliki perbedaan ataukah tidak? Ada yang berkata bahwa keduanya bermakna sama sebagai bentuk penekanan. Ini pendapat. Dan pendapat yang terkenal adalah keduanya berbeda yang saya jelaskan tadi. Kemudian dikatakan bahwa doror adalah isim, ya. Sedangkan doror itu fiil, kata kerja. Sehingga artinya doror itu sendiri dinafikan di dalam agama. Artinya Islam melarang seseorang untuk membahayakan, memudaratkan. Demikian pula halnya dengan melakukannya tanpa hak. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa doror adalah memasukkan sesuatu kemudaratan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Seperti orang yang mencegah sesuatu yang tidak berbahaya baginya namun mendatangkan mudarat bagi orang yang dicegah darinya, dan lain sebagainya dijelaskan oleh para ulama dari perbedaan doror dan dirar. Ya. Nah, diambil contoh di sini. Misalkan rajulun lahu jar wa indahu syajarah yasqiha kulla yaum. Misalkan ada si A punya tetangga, ya. Nah, si tetangganya ini biasa punya tanaman yang dia tanami, yang dia sirami setiap hari, Pak. Wa idza bil ma'i yadkhulu ala jarihi wa yufsidu alaihi. Ternyata ya karena dia tiap hari nyiram tanamannya, air yang dia siramkan ke tanamannya juga masuk ke rumah tetangganya. Artinya mungkin karena orang kalau sekarang apalagi pakai selang kan, asal semprot aja ternyata masuk ke halaman orang. Ya kalau masuk halamannya nggak bikin kotor, kalau ternyata bikin menggenang air dan lain sebagainya. Dan ini memudaratkan atau tidak? Memudaratkan. Lakinnahu la ya'lam. Tapi dia nggak tahu, artinya dia nggak sengaja. Ya, fahada nusammihi dororon. Yang seperti ini namanya dalam bahasa Arab doror, bukan diror. Karena kalau diror itu sengaja, ya, dia lihat wah tetangga saya lagi nggak ada di rumah, ya, diambil selang dia semprotin rumahnya biar kotor. Ini diror namanya, gitu ya. Kalau sengaja diror, kalau nggak sengaja doror. Ya itu contohnya. Baik. Itu diantara contoh yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dijelaskan di sini wahadal hadits aslun azimun fi abwabin katsira. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjadi kaidah bagi banyak bab dalam masalah fikih. Makanya itulah yang saya sampaikan tadi, hadis ini adalah masuk kepada qawaid fiqhiyah. Kaidah besar dalam masalah fikih. Kenapa? Karena begitu banyak masalah fikih yang berdalilkan dengan dalil ini. Banyak hal. Tadi masalah jual beli, masalah jinayah, masalah kriminalitas, masalah perzinahan, ya, masalah anggota badan.
segala sesuatu yang dapat membahayakan ini semua, maka digunakanlah dalil ini sebagai apa? Kaidah. Makanya itulah yang saya sampaikan tadi, hadis ini pendek tapi apa? Maknanya luas. Dan ini dijadikan sebuah kaidah. Ya, disebut menjadi sebuah kaidah. Sampai beliau mengatakan wala siyama fil muamalat. Termasuk masalah muamalah, kal bai'i wasyira, masalah jual beli, ar-rahan wal irtihan, masalah gadai. Ya, kan ada gadai yang dibolehkan, ada gadai yang tidak boleh. Di antara yang tidak boleh karena ada salah satu pihak yang memudaratkan. Nah, konsep dalam masalah muamalah itu pasti ketika ada salah satu pihak yang dirugikan pasti dilarang. Coba sekarang kita tanya, kenapa riba itu dilarang? Karena pasti adalah salah satu pihak yang dirugikan, betul atau tidak? Kita ambil misalkan riba dalam masalah pinjaman. Bukan ketika orang minjam 1 juta dan harus kembali 1.200.000. Apakah ada mudarat di situ? Ada. Ya, karena ada tambahan. Kata Nabi SAW, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada kemanfaatan, maka di situ hukumnya apa? Riba. Ya kan? Pasti segala jual beli yang dilarang itu pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Ya. Sama seperti misalkan apa? Jual beli, ya, misalkan Bapak ya pengen jual burung. Datang si A. Pak, saya mau jual burung. Kemudian Bapak lihat ada burung merpati 20 lagi terbang. Ya, Bapak bilang tuh, saya jual burung yang lagi di atas. Itu kan bukan milik Bapak. Ya, kemudian antum bilang Anda jual. Ada yang termudaratkan enggak? Ada, karena dia bukan miliknya. Ya. Kemudian misalkan tadi bai'u fi jual beli yang dilarang itu salah satunya jual beli yang dia tidak miliki. Nah, ini banyak zaman sekarang. Terutama orang-orang yang jualan di marketplace, ya, online. Misalkan begini. Kita ambil contoh handphone misalkan. Ya. Antum mau jualan handphone, ambil fotonya punya jualan orang. Ya, misalkan gini, ana jualan handphone, ana punya banyak merek handphone, kemudian ana download di upload di marketplace. Dan download, antum pengen jualan seperti ana. Ana misalkan jual satu handphone ini 2 juta misalkan. Antum jual, ambil fotonya dari tempat ana, ya, kemudian antum taruh di lapak antum. Dengan harga 2.200.000. Dijual lah, ada si B beli ke antum. Ya, antum belum punya barangnya, baru kemudian antum apa? Beli kepada yang punya barang tadi, si orang tadi ngirim langsung ke si alamat, antum dapat untung berapa? 200, padahal antum nggak punya barang. Ini nggak boleh. Ini namanya jual beli yang tidak dia miliki. Boleh caranya antum datang ke dia, ya, kemudian antum bilang mau nggak kita kerjasama? Ya, ana minta izin ambil foto antum, kemudian ana apa? Share, bantu jualkan. Ya, kemudian nanti kalau ada yang beli barang, ana kasih tahu antum dan antum kirim dari rumah antum. Anda dapat untung berapa? 200.000. Boleh atau tidak? Itu boleh. Atau dalam sekali disebut apa? Dropship. Itu boleh. Tapi kalau antum tiba-tiba ngambil, udah nggak punya barang, fotonya punya orang, kemudian ngaku-ngaku punya antum, kemudian barangnya langsung dikirim dari orang tersebut, ini nggak boleh. Kenapa? Ada di mudaratnya. Siapa yang mudarat? Yang punya barang. Ya, bohong. Udah jual beli yang antum nggak miliki dan lain sebagainya. Tentu masalah muamalah ini panjang sekali. Ya, antum bisa tanyakan kepada asatidah yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan dalam masalah bab muamalah. Taib. Kemudian dijelaskan di sini, ya, wa kadzalika fil ankihah. Lihat, Pak. Termasuk dalam masalah pernikahan. Segala sesuatu yang dapat memudaratkan pasti dilarang. Salah satunya apa? Islam melarang khitbatur rajul ala khitbati akhi, betul atau tidak? Tidak boleh seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang sedang dalam proses khitbah. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Kalau itu dilakukan terjadi permusuhan. Si A sedang melamar si B. Lagi proses lamaran kemudian datang siapa? Si C. Karena melihat, wah Masya Allah, yang si C ini lebih daripada si B. Akhirnya dibatalin. Ributlah nanti. Ya. Nah, ini penting. Jadi segala sesuatu yang dapat memudaratkan pasti dilarang, Pak. Ya, termasuk dalam masalah wasoya, masalah warisan. Ini segala sesuatu yang memudaratkan pasti akan dilarang di dalam agama kita. Fal qaidah, maka kaidahnya adalah
Mata thabata ad-darar wajaba raf'uhu. Ini kaidah. Segala sesuatu yang memang di situ ada mudarat, maka harus dihilangkan mudaratnya. Ya, segala sesuatu yang dapat memudaratkan diri kita dalam segala sisi aspek kehidupan kita, kalau kita tahu di situ ada mudarat, maka apa? Hilangkan mudaratnya. Ya. Jangan sampai mudarat tersebut mengenai diri kita ataupun mengenai orang lain. Ya. Makanya di sini dijelaskan ada banyak contoh sebetulnya. Termasuk masalah talak misalkan. Ya. Dijelaskan kanu fil jahiliyah yutalliqur rajul al-mar'ata. Dulu pada zaman jahiliyah, seseorang itu ketika mentalak istrinya, fa idza syarafat inqidha'il iddah raja'aha. Ya, dulu orang zaman jahiliyah ketika ada seorang suami ingin mentalak istri, sudah dia talak, kemudian nunggu sampai iddahnya beres, baru dia rujuk lagi. Kemudian apabila dia ingin mentalak, dia talak lagi yang kedua. Kalau sudah selesai iddah, baru dia apa? Rujuk lagi. Kemudian ditalak lagi yang ketiga. Tujuannya apa? Liqasdil idrar. Tujuannya dia cuma pengen memudaratkan istrinya. Jadi ada zaman jahiliyah dulu, ketika mentalak, nggak langsung, misalkan dia memang udah nggak suka sama istrinya, dia talak berapa? 3 langsung. Tapi apa? Satu-satu dulu. Dia talak, rujuk lagi. Dia talak, rujuk lagi. Dia talak, rujuk lagi sampai yang ketiga. Tujuannya untuk apa? Memudaratkan istri. Ya, maka datanglah Islam, ya, membuat apa? Membuat aturan bahwa di dalam Islam talak itu sampai berapa? 3. Dulu orang gitu, talak, rujuk. Talak, rujuk mungkin bisa 10 kali, 20 kali, 30 kali. Tujuannya untuk apa? Mudaratkan istri. Main-main masalah apa? Talak. Maka Islam datang mengatur talak itu hanya cukup berapa? 3. Dan itu pun dengan hal sebagai, kenapa Islam mengatur sampai 3 dan ketiga sebagai ultimatum? Kalau sudah talak 3, tidak boleh nikahi lagi. Sampai ada laki-laki yang menikahi dan mentalaknya. Tujuannya apa? Supaya Islam betul-betul menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana Anda pernah sampaikan kan di majelis ini. Ya. Datang seorang laki-laki kepada Anda bilang, jamaah, Ustaz, nyesel ya. Saya talak istri saya 3 langsung. Ternyata sebulan berikutnya apa? Hamil. Bayangkan istrinya jauh, tidak punya keluarga, bingung dia. Ya, ketika tahu istrinya sudah hamil, tentu ada rasa cinta, rasa kasihan. Tapi bagaimana? Islam sudah mengatur, sudah berapa? Talak 3. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam masalah talak. Sebagaimana pernah sampaikan, laki-laki, ya, jangan bermudah-mudahan mengucapkan kalimat apa? Talak. Dan wanita jangan mencoba-coba justru nantang-nantang suami supaya suami mengucapkan kalimat talak. Karena ini berbahaya. Ya, berbahaya. Bagaimana pernah sampaikan juga, bayangkan Pak, suami mentalak istrinya tanpa sepengetahuan suami, tanpa sepengetahuan istri. Kemudian dia ajukan kepada pengadilan. Ternyata apa? Istrinya hamil. Kemudian karena ketidaktahuan ilmunya dia suruh gugurkan kehamilannya. Subhanallah. Terjadi Pak, itu ditanyakan kepada anak. Ini kisah nyata, bukan ya kisah dikarang-karang. Artinya apa? Begitu banyak akhirnya orang termudaratkan dalam masalah apa? Masalah talak. Ya, dan masalah yang lainnya, ya masalah pengasuhan anak, itu sudah diatur dalam Islam sedemikian rupa. Ketika suami istri cerai, kepada siapa anak ini dijatuhkan, itu Islam sudah atur Pak. Ya, ketika anak di bawah umur 2 tahun, misalkan di bawah anak umur 5 tahun, maka yang lebih berhak ibunya yang mengurus dan lain sebagainya. Islam sudah sangat mengatur, sangat detail dalam masalah ini. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang dapat memudaratkan, maka ini pasti dilarang di dalam agama kita. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antara pelajaran dan kandungan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini sebagaimana tercantum di buku yang ada di antum. Yang pertama adalah penjelasan tentang kesempurnaan syariat dan keindahannya dalam menghapus segala bentuk kemudaratan. Dan inilah yang menjadi sebuah target besar di dalam syariat kita, bahwa Islam itu menyempurnakan sesuatu yang buruk dan melarang sesuatu yang dapat memudaratkan diri kita, termasuk dalam masalah akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah memiliki akhlak-akhlak yang baik, tapi disempurnakan dengan apa? Islam. Dulu mereka punya
kebiasaan bahwa mertua boleh mewarisi istri daripada anak. Maka datang syariat melarang hal itu. Ya. Kemudian kita diatur sedemikian rupa tentang masalah mahram. Ya. Bagaimana seorang mertua, maka dia menjadi mahram selamanya. Ya, tidak boleh dimenikahi menantunya, dan menantu tidak boleh menikahi mertuanya, dan lain sebagainya dan semacamnya. Masalah tentang mahram itu diatur sedemikian rupa. Kemudian masalah talak. Kenapa talak itu harus nunggu masa iddah? Kenapa talak itu harus berbeda-beda antara talak yang ditalak langsung dengan talak yang meninggal? Itu semua luar biasa, Pak. Semuanya ada sebabnya dan semuanya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Makanya selalu saya sampaikan bahwa kaidahnya adalah Allah itu yang menciptakan kita dan Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Dan ini yang harus kita syukuri. Agama mana yang sedetail ini, Pak? Menjelaskan dari hal yang paling kecil, dari masalah toharoh sampai masalah jihad. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kemaslahatan orang lain. Kita tidak boleh sekecil pun memudorotkan orang lain, baik mudorotkan hartanya, mudorotkan fisiknya, ya. Termasuk kalau kita, Pak, diberikan amanah sebagai pimpinan, ya. Jangan sekali-kali membuat kebijakan yang memudorotkan orang lain. Ya, antum-antum yang mungkin saat ini diberikan amanah sebagai pejabat, ya, atau diberikan amanah mengelola banyak orang, jangan sekali-kali hati-hati kita memudaratkan banyak orang lain dengan kebijakan kita. Betapa banyak orang, ya, mendapatkan dosa dikarenakan memudaratkan orang lain dikarenakan mungkin tanda tangannya, ya, tanda tangan yang antum tuliskan di sebuah peraturan yang itu dapat memudaratkan orang lain. Siapa yang kena dosanya? Orang yang tanda tangan, ya. Jadi dari segala hal jangan sampai kita memudaratkan orang lain, termasuk kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Ya, jangan sampai kebijakan yang kita ambil memudaratkan orang lain. Nah, ini banyak terjadi di banyak perusahaan, banyak lembaga. Para pimpinannya tidak memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, bayangkan, Pak, kalau orang-orang yang kita pimpin, ya, merasa termudaratkan karena kebijakan kita, kemudian dia mendoakan keburukan, maka akan kembali kepada kita. Apalagi kalau dia tunda nanti sampai hari kiamat. Saya tunda karena saya merasa didolimi. Ini akan menjadi penyesalan kita nanti pada hari kiamat. Inilah kenapa berat menjadi pemimpin, itu berat. Yang seperti ini berat, Pak. Apalagi antum ngurus orang banyak. Ya. Apalagi ada hati-hati yang tersakiti, ada kebijakan yang antum terapkan, ternyata ada kedoliman di sana. Berat. Ya. Jadi perhatikan apa yang menjadi tugas kita. Adakah kebijakan kita? Adakah tingkah laku kita? Adakah ucapan kita yang ternyata kita lakukan itu dapat memudaratkan orang lain? Ya, karena sekecil apapun mudarat yang kita berikan kepada orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau betul-betul bersedih dan beliau betul-betul takut kepada Allah tatkala kalau saja ada jalan yang berlubang, kemudian di situ ada orang kena mudarat, siapa yang akan ditanya? Pemimpinnya, Pak. Umar Abdul Aziz menangis sejadi-jadinya hanya karena itu. Dia pikirkan kalau ada satu lubang jalan, kemudian ada binatang yang terjatuh di situ, ada orang yang terkena mudarat di situ, siapa yang akan ditanya? Ya, tidak mudah jadi pemimpin. Ya, sekecil apapun mudarat yang kita berperan di situ, kita akan kena hisabnya di hari kiamat. Oleh karena itu nggak mudah, Bapak-bapak sekalian. Oleh karenanya hadis ini hadis yang sangat penting mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berusaha memudaratkan diri kita dan orang lain. Kemudian saya juga mengingatkan, di antara mudarat yang kadang tidak disadari oleh setiap kita, terutama kita para laki-laki, para pemimpin, adalah memudaratkan keluarga kita. Ya, karena kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Jangan sampai ada anak dan keluarga kita termudaratkan karena perilaku kita. Apakah karena kita nggak ngasih nafkah? Apakah karena kita nggak berusaha untuk mendidik mereka dengan benar? Ketika mereka merasa termudaratkan, kita, Pak, yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, ketika anak-anak kita merusak akhlaknya, adabnya, karena ada peran kita di sana, Allah akan mintai pertanggungjawaban kita.
Maka yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita memudaratkan diri kita dan orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu, Pak. Ya, karena konsepnya di dalam Islam kita harus perhatian kepada orang yang paling dekat dengan kita dulu sebelum orang lain. Bukankah sedekah yang terbaik adalah sedekah bagi kerabat? Kenapa? Karena orang-orang terdekat dulu lah yang kita perhatikan sebelum orang lain. Kadang kita kan sebagian enggak, ya, lebih perhatian kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Hati-hati, ya. Segala kemudaratan, terutama kemudaratan yang kita timpakan untuk keluarga kita yang akan kena tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang muslim adalah tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain dalam segala bentuknya. Ya, jadi kita diingatkan di dalam hadis ini bahwa hendaklah setiap kita jangan sampai memudaratkan orang lain, ya, jangan sampai memudaratkan orang lain. Karena bagaimanapun juga Bapak-bapak sekalian, ya, setiap kita sekecil apapun yang kita lakukan, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling berat adalah ketika ada kezaliman yang kita lakukan. Karena sebagaimana kita sampaikan bahwa di antara syarat bertobat 3, ditambah 1 ketika dosa tersebut kita lakukan kepada sesama makhluk, dan ini yang paling susah. Minta halal, minta dimaafkan kepada saudara muslim kita. Ya, nah inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang lainnya terselamatkan dari tangan dan lisannya. Berapa banyak dosa yang kadang kita nggak sadar yang dilakukan oleh lisan dan tangan kita, dan itu dirasakan oleh orang lain. Dan ternyata itulah yang menjadi penyebab, na'udzubillah, kita dimasukkan ke dalam api neraka. Dosa kedoliman ini nggak mudah, Pak. Dolim ini berat, ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ini orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki apa? Harta benda. Tapi kata Nabi SAW, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin walakin qad syatama hada wa akala mal hada wa daraba hada. Ya. Bukankah kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu yang nanti datang pada hari kiamat dia membawa pahala sholat, puasa, zakat, seluruh pahalanya banyak dia bawa. Tetapi apa? Ketika di dunia dia pernah mencela si fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah mengambil hak si fulan, dia pernah makan hak harta si fulan. Ya, fayu'tu min hasanatihi wa hada min hasanati. Diambil dari kebaikannya, dikasih kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sampai akhirnya apa? Tidak tersisa kebaikan yang ada pada dirinya. Harta, pahala yang selama ini dia kumpulkan di dunia sia-sia. Karena harus dia bagi-bagi kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau sudah hilang seluruh kebaikan yang ada pada dirinya, apa? Keburukan orang yang pernah dia zalimi dilimpahkan kepada dirinya. Tsumma yutrahu finnar, naudzubillah, kemudian diseret dia ke dalam api neraka. Bapak-bapak sekalian, oleh karenanya para ulama mengatakan aktsaru ma yudkhilu al-muwahhidina an-nara madzalimul ibad. Ini harus kita catat, Pak. Bahwa perkara yang paling banyak memasukkan ahlu tauhid, ya. Para ulama mengatakan yang paling banyak memasukkan ahlu tauhid ke dalam api neraka dikarenakan kezaliman kepada hamba. Jadi antum jangan merasa saya sudah bertauhid, saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Iya, itu jadi modal utama kita masuk surga. Tetapi bisa jadi kita mampir dulu ke dalam api neraka dikarenakan ada kedoliman hamba yang pernah kita buat. Lihat, sampai para ulama mengatakan yang paling banyak memasukkan ahlu tauhid, Pak. Yang masukkan ahlu tauhid ini ahlu tauhid nih, bukan orang yang melakukan maksiat. Ahlu tauhid dimasukkan ke dalam api neraka dikarenakan apa? Madzalimul ibad. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua, hati-hati dengan kezaliman kepada seorang hamba. Sekecil apapun kemudaratan yang kita berikan kepada mereka, segera kita minta maaf. Ya, segera kita minta maaf. Karena ini yang paling berat yang nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kita sudah banyak beramal, kita merasa sudah banyak pahala, tapi ternyata masih banyak hati-hati di antara kaum muslimin yang kita sakiti. Ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan yang ternyata itu berdampak kepada kemudaratan orang-orang di bawah kita. Ya, sekecil apapun ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadis yang sangat mulia ini ya mengajarkan kepada kita akan kemuliaan Islam, akan
besarnya perhatian Islam terhadap segala sesuatu yang dapat memudaratkan diri kita, segala sesuatu yang kita konsumsi, segala sesuatu yang kita makan, yang dapat memudaratkan diri kita, hendaklah kita jauhi. Ya, segala muamalah yang dapat mencederai harta kita, mencederai pahala kita, mencederai ibadah kita, maka itu pun harus kita jauhi. Karena sejatinya la dharara wala dhirar. Janganlah kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Wallahu taala alam. Bapak-bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan di hadis yang ke-32. Insyaallah taala mungkin ba'da al-Id kita masuk kepada hadis ke-33 insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ini tanyakan? Nah. Berdalih masukkan ngaji, dia menggunakan pengeras suara yang sangat keras, sehingga orang-orang yang sekarang banyak bekerja di rumah yang mulai terganggu dengan suara itu. Nah, yang kedua, dengan membangunkan pada takbir Ramadan sahur dengan suara keras sebelum jam 3 subuh, apakah itu proses betul-betul? Nah, Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan yang sangat baik dan ini penting dan harus kita jawab. Dan ini banyak juga pada akhirnya dikeluhkan. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana Anda sampaikan, pada prinsipnya di dalam agama kita tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, makanya hak-hak tetangga itu harus kita tunaikan. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, saking seringnya Jibril datang kepada Nabi yang selalu Jibril wasiatkan tentang masalah apa? Hak tetangga. Sampai-sampai Nabi beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangga yang lain. Karena saking seringnya Jibril datang mewasiatkan untuk apa? Memperhatikan hak-hak tetangga. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya, sebuah hal yang baik itu akan menjadi buruk ketika memang ada pihak lain yang dirugikan. Makanya di dalam syariat kita, di antara adab, ya, bukankah membaca Al-Quran itu adalah kebaikan? Bukankah membaca Al-Quran itu amalan yang sangat diperintahkan? Tetapi seseorang akan berdosa ketika dia membaca Al-Quran dengan suara yang keras, kemudian di sampingnya ada orang sedang sholat dan dia merasa terganggu, dan itu memang ada larangannya. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, kemudian di samping kita ada orang yang sholat. Hanya karena apa? Ada orang yang terganggu. Termasuk masalah speaker. Ini juga penting. Ya. Jadi memang harus bijak. Terutama para DKM masjid. Harus bijak dalam masalah speaker. Kalau sekiranya hal itu tidak penting, bukan hal yang urgen, ya, maka tidak harus kita mengeluarkan suara speaker ini keluar. Ya, kecuali azan itu jelas. Memang ada tuntunannya. Adapun hal-hal yang memang kalau sekiranya warga setempat terganggu dengan pengeras suara kita, walaupun itu yang dilakukan adalah kebaikan, maka yang terbaik kita menggunakan suara dalam saja. Ya, apalagi tadi membangunkan sahur, mending bangun sahurnya jam 4, ini jam 2, jam 1 sudah dibangunkan dengan suara. Subhanallah. Apalagi kalau sekiranya di lingkungan tersebut bukan seluruhnya orang Islam. Ingat Pak, kita diperintahkan untuk menjaga hak tetangga. Itu sifatnya umum, baik Muslim ataupun non-Muslim. Bahkan non-Muslim harus kita jaga hak-hak mereka. Tidak boleh kita ganggu. Saya ingat, subhanallah, dulu zaman masih kuliah, itu kalau pulang ke Indonesia, biasanya diminta untuk jadi imam di salah satu masjid lah. Kita tinggal di nggak jauh dari masjid. Subhanallah. Itu setiap jam 1, ya. Setengah jam, hampir 1 jam itu orang pakai speaker, ya, seperti orang MC radio itu. Semua dipanggil satu penduduk, satu-satu namanya. Subhanallah. Dan itu bukan suaranya kecil, dan kita terganggu, sangat terganggu. Kita orang Islam saja terganggu. Kebayang Pak gimana jengkelnya orang-orang non-Muslim. Ini kan dosa, Pak. Ganggu orang. Niatnya baik bangunin, tapi bangunin jam 1. Subhanallah. Ya. Nah, ini seperti ini harus diperhatikan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ini kan syiar, ini kebaikan. Betul.
Kita semua ingin kebaikan, tetapi kalau harus mengganggu orang lain, ini juga harus diperhatikan. Apalagi yang tidak ada apa? Hubungannya dengan kebaikan tadi. Ya. Membangunkan sahur sesekali mungkin dengan suara mungkin jam 4, cukuplah. Enggak harus ini, subhanallah, setengah jam ngomong terus seperti MC, Pak. Kita aja jam 1. Ya. Ini kan subhanallah. Dan itu suaranya keras sekali. Ya, ini mudarat. Ya, itu mudarat. Jadi, itu pun bagian kedzaliman kalau memang ada orang-orang yang terzalimi. Ya, beda halnya begini. Ada kesepakatan. Misalkan satu kompleks, satu klaster kita kumpulkan bapak-bapak, kita nanti sepakat ya, setiap jam 3, jam 4 nanti ada pengumuman dari masjid, mohon-mohon bapak-bapak ridho atau tidak, semuanya ridho, misalkan ya sudah, itu tidak masalah. Tapi juga jangan sampai mengganggu klaster yang lain. Ya, warga yang lain. Kalaupun itu apa? Ada kesepakatan. Namun yang terbaik adalah jauhi hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Apa? Oh, baik. Berarti ada hubungannya? Sudah dijawab. Baik. Baik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya bagaimana cara menyikapi pasangan yang terjerat pinjol dan kecanduan judi online. Jazakallah khairan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama saya mendoakan yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hartanya dan dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada keburukan. Tentu nasihat yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan keberkahan harta dari hasil riba, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa riba menjadi penyebab kehancuran kehidupan kita. Baik keberkahan harta ataupun keberkahan kita yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengan riba berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka yang pertama adalah ingatkan, tentu walaupun kita posisinya sebagai istri, kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapa? Suami kita. Ya. Dan itu bagian daripada apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan tentu dengan cara yang baik. Tetap terus kita ingatkan, bahwa kita sampaikan sebesar apapun hasil yang kita dapatkan dari hasil pinjaman, tapi pinjaman itu adalah pinjaman dari hasil yang riba, maka Allah tidak akan pernah berkahi hartanya. Ya, sebagaimana Ana sampaikan bahwa berkahnya harta itu tidak harus banyak, sedikit tapi berkah itu jauh lebih bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, Allah akan berkahi. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wala yashba. Dan permisalan orang yang mengambil harta yang bukan haknya, yaitu dengan cara yang diharamkan oleh Allah, maka permisalannya seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Selalu kurang, Pak. Semakin Anda sering meminjam, Anda akan semakin kurang dan tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya lewat pinjol yang kita tahu di sana ada bunganya. Ya. Semakin orang merasa terus sekali dua kali meminjam merasa apa? Termudahkan, maka selama itu juga dia akan teradab dengan apa yang dia lakukan sendiri. Jadi yang pertama nasihat saya adalah ingatkan terus. Ingatkan bahwa keberkahan harta itu dengan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan judi. Ya. Judinya saja sudah terlarang. Ya, intinya Allah tidak akan pernah berkahi. Ya, jadi selalu ingatkan. Yang kedua, ini poin yang paling penting. Ya, doakan. Karena sejatinya Allah yang memberikan hidayah. Seburuk apapun manusia, ketika kita terus doakan kepada Allah, Allah akan merubah. Bukankah banyak di antara para sahabat yang dulunya adalah para penjahat, yang dulunya adalah orang-orang yang sangat kejam. Ya, lihat Hindun bintu Utbah. Bukankah dia bagaimana nggak dikatakan ya berat? Ya, dia yang memerintahkan untuk membunuh Hamzah. Kemudian dia makan apa? Jantungnya. Tapi Allah berikan hidayah Islam dan menjadi orang yang baik.
Bagaimana Khalid ibn Walid? Bagaimana Umar ibn Khattab? Ya. Kemudian Allah berikan apa? Hidayah. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Istri, perbanyak doa. Minta sama Allah. Apa yang mustahil, maka di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Perbanyak doa, terus minta kepada Allah berikan hidayah. Kemudian ketiga, ajak sesekali kepada komunitas yang baik. Ajak ke pengajian. Biar dia dengar. Ya, karena sekecil apapun pengaruh majelis ilmu itu sangat besar. Ya, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan ketika kita semakin sering duduk di majelis ilmu, semakin kita mengenal sunnah ini, pasti akan ada perubahan pada kehidupan kita. Pasti, Pak. Itu pasti. Ya, betapa banyak saya mendapatkan para jamaah yang bilang, Ustadz, dulu saya tidak peduli sama istri, dulu saya nggak sayang sama istri, tapi setelah saya mengenal manhaj ini, setelah saya duduk di kajian, saya semakin perhatian sama istri. Beda, dan akan beda. Kenapa? Karena pengaruh ilmu itulah yang akan menjadikan kita takut. Ya, karena takut itulah yang akan merubah akhlak kita. Maka disitulah perlunya kita ngaji. Jadi ngaji itu bukan hanya sekedar ketika tablik akbar kemudian kita datang, sisanya nggak ngaji. Tapi ngaji itu harus rutin. Perlunya ngaji kita duduk di majelis ilmu seperti ini apa? Melembutkan hati kita. Ya, Allah berikan ketenangan, Allah berikan hidayah, karena sebagaimana sampaikan hidayah itu harus dicari. Hidayah itu diikhtiarkan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Jadi sesekali ajak. Mungkin pasti di awal nggak mau segala macam, ya. Kemudian ini juga penting. Tunjukkan dakwah dengan adab. Ya. Terkadang mungkin kita niatnya baik ingin menasihati suami, tapi caranya kurang tepat. Selalu Anda sampaikan, betapa banyak orang tidak mau menerima kebaikan karena bukan isi yang disampaikan, tapi caranya yang kurang tepat. Ya, mungkin ibu yang punya suami seperti ini, cara nasihatinya ketika misalkan sebelum tidur bareng, nggak apa-apa, ya, ngobrol, ya, misalkan, ya, apa nggak kasihan sama anak-anak? Kamu kasih setiap hari dari hasil yang haram, ya. Apa kamu nggak kasihan kalau nanti kita sama-sama masuk neraka? Sampaikan dengan cara yang lembut. Kadang istri mau nasihati tapi sambil marah-marah juga. Ya, suami kabur nggak mau denger, ya, sebelum tidur, duduk bareng, ngobrol, antum bawakan teh, bawakan kopi, yang ngomong baik-baik. Atau lagi keadaan memang suami kita dalam keadaan tenang. Sampaikan dengan apa yang membuat hatinya mendari luluh. Misalkan kamu nggak sedih kalau nanti anak-anak kamu masuk neraka dan lain sebagainya. Bikin suami kita akhirnya luluh dengan cara-cara kita. Ini penting, ya. Tentu nasihat pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kita sudah nasihati, kita sudah ingatkan masih juga seperti itu, maka paling tidak kita lepas daripada tanggungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan mendoakan, karena sejatinya Allah lah yang akan memberikan hidayah. Tidak ada yang tidak mungkin. Seburuk apapun orang, kalau kita Allah berikan hidayah, maka akan berubah. Maka tentu kita doakan saudari kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan harta. Dan juga satu hal, Bapak-bapak sekalian, ini penting, ya, bagi Bapak-bapak yang mungkin para pengurus, ya harus peka juga kepada saudara-saudaranya yang memang membutuhkan, ya. Apakah mungkin dari dana masjid ada dibuat kegiatan-kegiatan yang memang santunan, kegiatan-kegiatan untuk membantu meringankan beban saudara kita, ya. Saya yakin orang terjerat pinjol dan lain sebagainya memang karena memang mereka butuh, dan saudara muslimnya tidak peduli kepada saudaranya. Ini juga saya masukkan buat bapak-bapak yang kelebihan harta, bapak-bapak para pengurus yang memang mungkin ada dana kas masjid, yang memang kita lihat saudara-saudara kita, jamaah kita, ada nggak mereka yang membutuhkan. Daripada mereka minjemnya ke pinjol, kenapa nggak pinjemnya ke masjid misalkan, ya, ada kas, yang penting ada komitmen untuk dikembalikan dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada ta'awun 'alal birri wa taqwa. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang ini ceritanya. Ntar ya, cari yang pendeknya dulu. Mau dua-duanya panjang. Baik, Ana baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki ibu yang berada di luar negeri dan beliau sudah menikah lagi di sana. Qadarullah, hubungan kami dengan Bapak Tiri selalu ada konflik karena Bapak Tiri Ana lebih bergantung kepada ibu Ana dalam mencari nafkah, kerja serabutan, tapi lebih sering tidak bekerja. Minggu lalu Ana tahu dari ibu Ana bahwa Bapak Tiri Ana menggunakan sabu
berdosakah ana jika menyuruh ibu ana bercerai dan meninggalkan dia? Ibu ana masih bertahan dan bersabar dengannya karena suaminya berjanji mau berubah. Ana tidak percaya dengan suaminya karena suaminya suka berjanji tapi tidak ditepati. Baik. Yang pertama tentu kita sebagai seorang anak ya punya kewajiban sama untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita kelak kemungkaran maka kita ingatkan. Ya terlebih kalau kita lihat ada kemungkaran yang besar. Ya bolehkah kita ya meminta orang tua untuk bercerai? Yang pertama tentu kita berusaha semaksimal mungkin tetap untuk mempertahankan yang namanya pernikahan. Ya. Tadi kalau sekiranya dia mau berubah, dia ingin dan dia meninggalkan apa yang dia konsumsi, maka pertahankan pernikahan itu jauh lebih baik. Ya, dan doakan tadi. Namun kalau sekiranya ya mudorotnya lebih besar, ya silahkan saja, ya. Karena kita tahu bahwa perceraian itu dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Ya, tentu dalam kondisi-kondisi yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi dapat memudorotkan. Apalagi tadi sudah nggak kerja, sabu, ya, apa manfaatnya untuk dirinya? Namun tentu yang pertama dilakukan dulu apa? Pertahankan dengan meminta komitmen dan lain sebagainya. Namun ketika diminta komitmen, suruh bertobat dan sebagainya, tidak mau. Kalau memang jalan terbaik adalah dengan berpisah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu taala alam. Baik, ini masalah warisan. Ya, masalah warisan ini panjang hitungannya. Ya, nah, kalau ana boleh saran, silahkan di Roja itu ada Ustadz Erwandi. Allah alam lupa ada jadwalnya. Di situ beliau bisa membahas masalah waris. Silahkan ditanyakan, ya perhitungannya karena ini juga cukup panjang perhitungannya, harus kita hitung dan lain sebagainya. Dan insya Allah asatidah yang lain lebih paham dan lebih menguasai tentang masalah ilmu waris. Ana cukupkan, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.